Lockheed Martin akui pilot tempur Angkatan Udara Indonesia sangat mahir tunggangi F-16. Wih, keren ya. Sampai-sampai Lockheed Martin pun mengakui kemampuan dari pilot tempur Angkatan Udara Indonesia yang super keren ini. Oke, seperti apa informasi selengkapnya? Ini dia informasinya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Indonesia sudah mempunyai armada F-16 sejak tahun 1989, tepatnya pada 13 Desember. F-16 pertama Indonesia datang dan bergabung ke Skadron Udara 3 TNI Angkatan Udara pada tahun 1989. Hadirnya F-16 pesanan Indonesia ke Skadron 3 untuk menggantikan armada pesawat Koin OV-10 Bronco yang digeser ke Skadron Udara 1 TNI Angkatan Udara. Hadirnya F-16 ke Indonesia langsung disambut antusias oleh para militeri entusias tanah air. Apalagi Indonesia juga membentuk tim akrobatik Elang Biru menggunakan F-16 miliknya. Peresmian Skadron Udara 3 menjadi home base dari F-16 yang sudah diatur dalam keputusan Kasau pada tanggal 16 Februari 1988. Dengan surat keputusan itu, maka Skadron Udara 3 yang berada di Lanut Abdurrahman Saleh kemudian berpindah ke Lanut Iswahyudi. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan, sejarah terbentuknya Skadron Udara 3 sangat panjang. Pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Skadron Udara 3 tidak langsung bertempat di Lanut Abdurrahman Saleh, melainkan berada di Pangkalan Udara Cililitan. Pada saat awal terbentuk, Skadron Udara 3 belum mengoperasionalkan pesawat pancar gas alias julukan bagi jet tempur saat itu. Mereka justru diperkuat dengan pesawat counter insurgency atau Koin P-51 Mustang yang terkenal di era Perang Dunia II, meski pesawat Koin Mustang saat itu lebih digunakan untuk superioritas udara. Bahkan tahun 1976, Mustang diganti dengan pesawat Koin murni, yakni si kuda liar OV-10 Bronco. Bronco inilah yang membuat para pilot Skadron Udara 3 dan selanjutnya Skadron Udara 1 punya pengalaman tempur di Timur-Timur. Namun di tahun 1990, Skadron Udara 3 kembali lagi ke Lanut Iswahyudi Madiun. Setelah itu berangsur-angsur mereka dibekali jet tempur F-16, bukan lagi pesawat Koin. Nah, dengan alutsista baru, maka tugasnya pun bertambah nih. Jika dulunya lebih ke close air support, Skadron 3 kini juga punya misi superioritas udara menjaga ruang udara nasional Indonesia. Superioritas udara inilah yang saat ini jadi menu utama Angkatan Udara Indonesia. Karena itulah Indonesia membeli 42 unit Rafale plus 36 unit F-15 Eagle II jika jadi diakuisisi. Nah, menyoal F-16 sendiri, ini adalah workhorse utama Indonesia yang merupakan pesawat yang juga digunakan untuk patroli dimanapun di wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan kemampuan F-16 miliknya, Indonesia bahkan bekerja sama dengan Lockheed Martin untuk mendirikan fasilitas Enhanced Midlife Update atau EMLU. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia bisa melakukan perawatan tingkat berat sekaligus upgrade bagi armada F-16 miliknya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana TNI Angkatan Udara mencanangkan program EMLU Falcon Star yang bertujuan untuk memperpanjang umur pesawat F-16 Indonesia. Ya, bukan hanya soal umur pesawat. Falcon Star juga mengupgrade kemampuan bertempur dari F-16 Indonesia, yakni pada kemampuan dogfight. F-16 Indonesia ditingkatkan. Bahkan dipastikan dalam duel jarak dekat, F-16 CD-52ID TNI Angkatan Udara mampu mengungguli Blok 5052 soal kelincahan. Ada juga unsur upgrade penting dalam Falcon Star, yakni dimilikinya improved data modem di F-16
yang memungkinkan F-16 TNI Angkatan Udara melakukan tukar-menukar data dengan pesawat lainnya. Ya, bukan hanya sesama pesawat, ground radar, radar kapal perang, hingga pesawat AWACS mampu bertukar informasi dengannya. Hal ini berguna agar saat terjadi pertempuran, semua unsur kawan mampu memperoleh data yang valid akan situasi terkini. Terdengar sederhana sih memang, namun telatnya informasi real time pada pertempuran bisa berakibat pada kekalahan. Powerfulnya armada F-16 Indonesia dengan segala fasilitas perawatannya ini mungkin jadi yang paling efektif di Asia Tenggara. Lockheed Martin selaku kontraktor atas terlahirnya fasilitas MLU F-16 di Indonesia juga menyoroti keberhasilan tersebut. Baginya, Indonesia sudah memiliki infrastruktur prima untuk F-16. F-16 sendiri adalah pilihan strategis dan berharga bagi banyak pelanggan di seluruh dunia yang mencari kemampuan pesawat tempur canggih, kemitraan regional dan dunia, serta biaya siklus hidup yang terjangkau. Lockheed Martin mengungkapkan alangkah baiknya Indonesia bisa mengupgrade F-16 miliknya ke Block 72 Viper. Ada banyak infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya. Lockheed Martin mengingatkan jangan membeli pesawat dengan tipe baru karena akan membuat Indonesia kesusahan untuk merawatnya. Paling penting, Lockheed Martin mengakui kemampuan pilot tempur Indonesia dalam mengoperasikan F-16. Dengan armada 34 pesawat F-16 Block 15 saat ini, Angkatan Udara Indonesia punya peralatan dan suku cadang pendukung F-16 serta pilot terlatih dan personil pemeliharaan. Armada itu baru saja menyelesaikan peningkatan struktural paruh baya dan avionik yang ditingkatkan yang akan membuat mereka mampu selama beberapa dekade. Jet Block 72 baru akan melengkapi dan memperkuat armada yang ada saat ini. Dan Indonesia sendiri masih belum memikirkan apakah F-16 miliknya hendak di-upgrade ke Block 72 atau tidak.